Aku pernah jadi perempuan yang kamu lukai tanpa rasa bersalah. Tapi kini aku jadi perempuan yang namanya tak pernah bisa kamu lupakan walau kamu sudah bersama banyak wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Kisah nyata. Aku pernah menjadi perempuan yang kamu lukai tanpa rasa bersalah. Tapi kini aku menjadi perempuan yang namanya tak pernah bisa kamu lupakan, walau kamu sudah bersama banyak wanita. Ini adalah kisah nyata tentang Lydia dan Ihsan, pernikahan yang tampak sempurna di awal, namun perlahan retak karena pengkhianatan. Lydia yang penuh cinta dan percaya pada suaminya, harus menghadapi kenyataan pahit ketika Ihsan mulai berselingkuh. Luka dan kecewa mulai menumpuk, hingga akhirnya Lydia mengambil keputusan besar, meninggalkan rumah dan membangun hidup baru, mandiri dan tegas. Ihsan berusaha menebus kesalahannya, tapi Lydia tetap tidak goyah. Ia fokus pada kebangkitan diri, kesuksesan, dan cinta baru yang tulus. Sementara Ihsan merasakan pahitnya kehilangan dan penyesalan, Lydia menemukan kebahagiaan sejati bersama Arka, pria yang menghargai, mencintai, dan membuatnya merasa aman. Ini bukan hanya cerita tentang cinta yang hilang, tapi juga tentang ketegasan, kebangkitan, dan kekuatan seorang perempuan. Lydia membuktikan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada penyesalan orang lain, tapi pada kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan berani melangkah maju. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Lydia bangkit dari luka, menemukan cinta sejati, dan menegaskan harga dirinya, tonton ceritanya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita dramatis lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari itu, seperti hari-hari biasa, aku, Lydia, berjalan terburu-buru menuju kantor. Aku selalu bangun lebih pagi dari biasanya agar bisa menyiapkan semuanya dengan tenang. Secangkir kopi hangat, riasan ringan, dan senyum yang selalu kubawa ke kantor. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Saat aku masuk ke ruang meeting, mataku menangkap sosok laki-laki baru yang sedang berbicara dengan beberapa rekan kerja. Rambutnya rapi, senyumannya hangat, dan caranya berbicara membuat suasana seketika lebih hidup. Aku menelan ludah tanpa sadar. Namanya Ihsan. Sejak hari itu, kami mulai sering berpapasan di kantor. Awalnya, hanya sapaan ringan. "Selamat pagi, Lydia," katanya dengan nada ramah, membuat hatiku berdebar sedikit lebih cepat daripada biasanya. Aku membalas dengan senyum dan anggukan sederhana, tapi hatiku tahu ada sesuatu yang berbeda. Hari demi hari, pertemuan singkat itu berubah menjadi percakapan yang lebih panjang. Aku mulai tahu bahwa Ihsan bukan hanya tampan, tapi juga cerdas, sopan, dan perhatian. Ia selalu mendengarkan ketika aku berbicara, memberi pendapat dengan bijak, dan terkadang menambahkan candaan ringan yang membuatku tertawa tanpa bisa kubendung. Aku mencoba mengingatkan diri sendiri, "Lydia, jangan terlalu dekat. Ini baru pertemuan pertama. Fokus saja pada pekerjaanmu." Tapi rasanya mustahil. Setiap kali melihatnya,
Hatiku selalu ikut tersenyum. Aku merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Suatu sore, saat aku sedang membawa dokumen yang banyak, tiba-tiba beberapa kertas terjatuh. Tanpa kusadari, Ihsan datang menghampiri dan membantu mengumpulkannya. Matanya menatap mataku, senyumnya hangat seperti matahari sore yang lembut. "Lydia, hati-hati ya. Jangan sampai kaget kalau dokumennya berserakan," katanya. Aku tersipu malu, tapi di dalam hati, aku merasa dihargai. Percakapan kami pun berlanjut setelah itu, tentang pekerjaan, keluarga, bahkan hal-hal kecil seperti musik dan makanan favorit. Aku mulai menyadari bahwa kehadirannya tidak hanya membuatku nyaman, tapi juga membuat hariku lebih berwarna. Setiap kali ada pesan singkat darinya, hatiku selalu berdetak lebih cepat, dan aku selalu menunggu-nunggu balasannya. Namun, di balik semua itu, aku juga merasa takut. Takut terlalu cepat jatuh hati, takut terbawa perasaan, karena aku tahu hati manusia bisa berubah. Tapi perasaan itu terlalu kuat untuk ditahan. Setiap kali aku menatapnya, aku tahu ada sesuatu yang spesial di antara kami, awal dari kisah yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu, aku pulang dengan senyum tipis di bibir, tapi juga dengan hati yang penuh tanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, Ihsan telah meninggalkan jejak yang tidak akan mudah hilang dari hidupku. Seiring berjalannya waktu, pertemuan singkat di kantor berubah menjadi momen yang semakin berarti bagiku. Setiap pagi, aku menunggu pesan dari Ihsan, walau hanya sekadar, "Selamat pagi, Lydia." Namun pesan itu selalu membuat hariku terasa lebih ringan, seakan dunia ikut tersenyum bersamaku. Suatu hari, setelah rapat panjang yang membuat semua orang lelah, Ihsan mendekatiku sambil membawa secangkir kopi hangat. "Aku tahu kamu pasti lelah, Lydia. Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan cangkir itu. Tatapannya begitu tulus, seakan membaca lelahku tanpa aku berkata sepatah kata pun. Hatinya, hatiku, semuanya terasa bergetar. Hari demi hari, kami semakin sering berbagi cerita. Aku mulai menceritakan hal-hal yang jarang aku bagi dengan orang lain. Kegelisahan kecil, mimpi-mimpi masa depan, bahkan rahasia yang selama ini kubawa sendiri. Dan Ihsan? Ia selalu mendengarkan tanpa menghakimi, memberiku nasihat dengan lembut, kadang diselingi candaan yang membuatku tertawa sampai perut terasa kram. Suatu sore, di tengah hujan rintik-rintik yang menenangkan, Ihsan menungguku di depan kantor. Ia membuka payung besar untuk kami berdua, dan saat kami berjalan bersama, ia menggenggam tanganku untuk pertama kali. Rasanya hangat, nyaman, dan menenangkan sekaligus membuatku gugup. "Lydia, aku ingin kamu tahu," suaranya lirih namun tegas. "Aku merasa nyaman bersamamu. Aku ingin kita selalu seperti ini, saling mendukung, saling menghargai. Aku tidak ingin kehilanganmu." Aku menatap matanya, dan di sana kulihat ketulusan yang tak bisa kuabaikan. "Ihsan, aku juga merasa sama," aku menjawab dengan suara bergetar. Hatiku berdebar, tapi ada rasa aman yang aneh di dalam dada. Momen itu menjadi titik awal cinta kami. Sejak saat itu, kami semakin dekat. Weekend pertama yang kami habiskan bersama penuh tawa dan kehangatan. Aku mulai memperkenalkan dirinya pada teman-temanku, dan ia juga memperkenalkan aku pada lingkungannya. Semua terasa begitu alami, seperti kami memang ditakdirkan untuk bertemu. Ihsan tidak hanya hadir sebagai teman, tapi juga sebagai sahabat dan pelindung. Ia selalu ada ketika aku lelah, selalu memberikan kata-kata penyemangat ketika aku ragu. Dan setiap kali kami bercanda, aku merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan sekadar senyum palsu. Kemudian datanglah malam yang akan selalu kuingat.
Di sebuah restoran kecil dengan lampu temaram, Ihsan menatapku serius setelah makan malam kami. Lydia, aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku ingin membuat janji. Janji bahwa aku akan selalu ada untukmu, menghargaimu, dan mencintaimu sepenuh hati. Aku ingin kau tahu, kau adalah yang terpenting bagiku. Mataku mulai berkaca-kaca, dan tanpa sadar aku menggenggam tangannya. Ihsan, aku percaya padamu. Aku ingin kita saling menjaga dan mendukung, apapun yang terjadi. Aku menjawab, suara bergetar penuh emosi. Di sanalah kami membuat janji pertama. Janji yang terasa begitu manis dan penuh harapan. Janji untuk saling mencintai, menghargai, dan setia, meski dunia kadang tidak selalu adil. Saat itu, aku merasa seolah dunia berhenti berputar, dan hanya ada kami berdua, dua hati yang bertemu dan memutuskan untuk berjalan bersama, menapaki jalan cinta yang penuh janji. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tidak tahu bahwa jalan kami tidak akan selalu mulus. Ada badai yang akan datang, menguji cinta dan kesetiaan kami, dan aku belum siap menghadapi luka yang akan menghantam hatiku di masa depan. Tapi malam itu, malam di mana kami saling berjanji, menjadi malam di mana aku merasa untuk pertama kali bahwa jatuh cinta kepada Ihsan adalah hal yang tepat. Dan janji itu akan selalu terpatri dalam hatiku, selamanya. Hari itu adalah hari yang selalu kuimpikan sejak kecil. Aku, Lydia, berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin putih yang anggun, menatap wajahku sendiri yang kini bercampur antara kegembiraan dan sedikit gugup. Rambutku tertata rapi, riasan wajah menonjolkan mata yang bersinar, tapi hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Aku akan menikah dengan Ihsan, lelaki yang selama ini telah menjadi tempatku bersandar, teman terbaikku, dan cinta sejati dalam hidupku. Saat aku melangkah ke aula pernikahan, suara musik lembut mengalun, dan mataku langsung menangkap sosok Ihsan yang menungguku di altar. Matanya berbinar, senyumnya hangat, tapi ada sesuatu yang membuat dadaku bergetar lebih cepat, campuran cinta, haru, dan kebahagiaan yang begitu intens. Pernikahan kami sederhana tapi elegan, dihadiri keluarga, teman-teman dekat, dan rekan kerja. Setiap ucapan selamat membuat hatiku meluap-luap dengan rasa syukur. Ihsan menggenggam tanganku erat saat kami mengucapkan janji suci. Suaranya tegas, tulus, penuh perasaan ketika berkata, "Lydia, aku berjanji akan mencintaimu sepenuh hati, dalam suka maupun duka. Aku akan selalu ada untukmu, mendukungmu, dan menjaga hatimu." Aku menatap matanya, air mata mulai menetes, dan dengan suara bergetar aku membalas, "Aku juga berjanji, Ihsan. Aku akan selalu mencintaimu, menghargaimu, dan berada di sisimu dalam segala keadaan." Saat cincin pernikahan saling bertukar, rasanya dunia berhenti sejenak. Semua rasa sakit, ragu, dan kesepian yang pernah kualami lenyap seketika. Aku merasa lengkap, utuh, dan begitu bahagia. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Kami sering berjalan berdua di taman, menikmati kopi di pagi hari, bercanda hingga larut malam, dan merencanakan masa depan bersama. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Ihsan selalu perhatian, mengingat hal-hal kecil yang membuatku tersenyum, dan selalu menanyakan kabarku setiap saat. Namun, seperti hidup yang tak selalu sempurna, benih konflik mulai muncul secara halus. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang tampak tidak berarti. Ihsan mulai pulang sedikit lebih larut dari biasanya, sibuk dengan pekerjaannya yang semakin padat. Kadang ia lupa memberi kabar, dan aku mulai merasa cemas. Tapi aku berusaha memahami, karena aku tahu pekerjaannya penting.
Suatu malam, aku mencoba membicarakan hal ini dengan Ihsan. "Sayang, aku tahu kamu sibuk, tapi aku rindu kalau kamu pulang larut tanpa kabar," kataku lembut. Ihsan tersenyum tipis, menepuk tanganku, dan berkata, "Maaf, Lydia. Aku janji akan berusaha lebih baik. Aku juga rindu, tapi pekerjaan ini penting. Jangan khawatir, aku tetap mencintaimu." Aku mengangguk, mencoba menahan perasaan cemas yang mulai tumbuh. Aku ingin percaya sepenuhnya padanya, karena aku mencintainya dengan segenap hati. Tapi di sudut hatiku, ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang berbisik, bahwa kebahagiaan ini mungkin akan diuji lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari-hari bahagia itu tetap terus berjalan, tapi kadang Ihsan terlihat menahan sesuatu. Telepon yang kadang ia sembunyikan, pesan yang ia balas diam-diam, dan senyum yang kadang terlihat terpaksa. Semua itu membuat hatiku sedikit meragu. Tapi aku tetap menahan diri, berusaha fokus pada cinta dan janji yang kami buat saat pernikahan. Aku ingin yakin bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati apapun. Aku ingin percaya bahwa Ihsan adalah lelaki yang akan selalu ada untukku. Tapi, hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji hati, dan aku belum tahu bahwa badai mulai menghampiri rumah tangga kami, perlahan tapi pasti. Malam itu, aku tidur dengan hati yang hangat karena cinta, namun juga sedikit cemas karena ada firasat tak jelas yang membuatku bertanya-tanya. Apakah kebahagiaan ini akan bertahan, ataukah luka yang tak terlihat mulai merayap masuk ke dalam hidup kami? Awal pernikahan kami berjalan manis, tapi tak ada yang sempurna di dunia ini. Perlahan, aku mulai merasakan perubahan kecil yang membuat hatiku resah. Awalnya hanya hal-hal kecil yang kuanggap wajar. Ihsan pulang sedikit lebih larut, sibuk dengan pekerjaannya, dan kadang lupa memberi kabar. Tapi seiring waktu, aku mulai menangkap hal-hal yang tak bisa kusebut kebetulan. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam favoritnya. Aroma masakan menguar di seluruh rumah, dan aku menunggu dengan senyum hangat. Tapi saat Ihsan pulang, suatu malam, aku menyiapkan makan malam favoritnya. Aroma masakan menguar di seluruh rumah, dan aku menunggu dengan senyum hangat. Tapi saat Ihsan pulang, matanya tampak letih dan sedikit canggung. Ia tersenyum tipis. "Lydia, maaf ya, aku agak terlambat. Ada urusan mendadak di kantor." Aku tersenyum, mencoba menutupi rasa kecewa. "Tidak apa-apa, sayang. Kamu capek ya? Ayo makan dulu." Namun di balik senyum itu, hatiku mulai bergetar aneh. Ada sesuatu yang berbeda pada caranya bicara. Cara matanya menghindari pandanganku, bahkan aroma parfumnya pun berbeda. Entah kenapa terasa asing. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, mungkin aku terlalu sensitif. Dia cuma sibuk. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Teleponnya sering berdering, tapi setiap kali aku menoleh, ia segera mengambilnya dengan wajah yang sedikit tegang. Pesan-pesan masuknya kadang ia balas diam-diam di kamar, seolah takut kutemukan. Aku merasa jantungku sesak setiap kali melihatnya memegang telepon dengan cara itu. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor, berharap bisa mengejutkannya. Tapi saat membuka pintu rumah, aku melihat ponselnya tergeletak di sofa. Layar ponsel menampilkan notifikasi chat dari seorang wanita yang aku tidak kenal. Namanya singkat, tapi kata-kata yang terlihat membuat hatiku nyeri. Ada tawa, emoji mesra, dan kata-kata yang seharusnya hanya ditujukan untuk seseorang yang dicintai. Aku berdiri terpaku, tangan gemetar, dan rasanya dunia runtuh perlahan. Hati yang sebelumnya penuh cinta kini dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Aku merasa ditipu,
Dihianati oleh orang yang kucintai sepenuh hati. Malam itu, aku mencoba menghadapi Ihsan. "Ihsan, siapa wanita ini?" Suaraku gemetar. Mata menatapnya penuh tanya. Ihsan tampak kaget. Kemudian menenangkan diri dengan senyum yang hampir tidak meyakinkan. "Ah, itu cuma teman lama, Lydia. Tidak ada apa-apa. Aku janji," katanya cepat. Aku ingin percaya, tapi hatiku berkata lain. Ada perasaan sakit yang tak bisa kusembunyikan. Air mata mulai mengalir, dan aku menunduk, berusaha menahan amarah sekaligus kesedihan. Aku merasa hancur, tapi tetap mencoba menahan diri, berharap ini hanya salah paham. Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Pulang larut, pesan yang selalu disembunyikan, perhatian yang mulai berkurang, bahkan senyumannya padaku terasa dipaksakan. Aku mulai merasakan kerapuhan dalam kebahagiaan yang dulu kubangun bersama Ihsan. Setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu menenangkan dengan kata-kata manis, namun hatiku tetap tidak tenang. Malam-malamku dipenuhi dengan tangisan diam. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku yang salah? Atau ini memang awal dari sesuatu yang lebih sakit? Aku merasa dipaksa untuk melihat kenyataan yang pahit, tapi aku belum siap menerima kebenaran sepenuhnya. Di sudut hatiku, ada rasa takut yang semakin besar. Takut kehilangan, takut dikhianati, dan takut cintaku yang tulus ternyata hanya menjadi satu sisi dari kisah ini. Tapi satu hal yang jelas, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan pernikahan kami kini tidak lagi murni. Ada bayangan gelap yang mulai merayap, dan aku tidak bisa menutup mata lebih lama lagi. Aku tidur dengan hati yang penuh luka, namun tetap berharap bahwa Ihsan akan kembali menjadi pria yang dulu kucintai. Tapi aku tahu, badai telah mulai datang, dan ujian sesungguhnya belum dimulai. Hari-hari setelah aku melihat pesan itu terasa berat. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum yang dipaksakan, mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, di dalam hatiku, ada rasa sakit yang terus menumpuk, seperti benih luka yang perlahan tumbuh menjadi duri tajam. Aku mencoba menahan diri. Aku tidak ingin langsung menuduh atau menciptakan keributan di rumah tangga kami. Aku ingin percaya pada Ihsan, percaya pada cinta kami, dan berharap bahwa ini hanya salah paham. Tapi semakin kubuat jarak dengan pikiran negatif, semakin nyata tanda-tanda perubahan yang kulihat. Ihsan semakin sering pulang larut. Teleponnya selalu sibuk dengan panggilan yang ia jawab diam-diam di kamar. Setiap kali aku menatapnya, ada rasa cemas yang sulit dijelaskan, seolah hatiku sudah bisa membaca rahasia yang disembunyikannya. Suatu malam, aku duduk di sofa, menatap jendela sambil menahan tangis. Aku membayangkan masa-masa bahagia kami, senyum Ihsan, tawa kami berdua, dan janji yang kami ucapkan saat menikah. Tapi bayangan itu perlahan memudar, digantikan oleh rasa ragu dan sakit yang menusuk. Aku mencoba berbicara dengan Ihsan beberapa kali. "Sayang, aku merasa ada yang berbeda. Kamu terlihat jauh akhir-akhir ini," kataku pelan, mencoba menenangkan diri agar tidak terdengar menuduh. Ihsan tersenyum, menepuk tanganku, dan berkata, "Lydia, aku cuma sibuk. Jangan khawatir. Aku tetap mencintaimu. Aku janji semuanya akan baik-baik saja." Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi hatiku merasa tercekik. Ada rasa sakit yang tak bisa kusembunyikan. Perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi di balik matanya yang dulu penuh cinta itu. Hari-hari berlalu, dan luka itu menumpuk. Aku mulai merasa lelah secara emosional. Setiap malam, aku menanyakan diriku sendiri, apakah aku cukup untuknya? Apakah cintaku tidak cukup untuk membuatnya tetap setia?
Pertanyaan itu membuatku terjaga di malam hari. Air mata menetes diam-diam di bantal. Di kantor, aku mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan, teman-teman, dan kegiatan sosial. Aku tertawa, bersenda gurau, tapi di dalam hati, rasa sakit itu tetap ada. Kadang aku melihat Ihsan menatapku sebentar lalu tersenyum tipis, dan aku langsung merasa cemas. Apa yang tersimpan di balik senyum itu? Konflik mulai terasa semakin nyata. Setiap percakapan dengan Ihsan dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Ia tetap manis dan perhatian, tapi ada jarak di antara kami. Aku mencoba menutupi rasa curiga dan sakit hati, tapi semakin kubuat usaha, semakin terasa beban di dadaku. Aku belajar menahan diri, mencoba tetap tegar, dan tetap percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati badai ini. Tapi aku juga tahu, semakin lama aku menahan, semakin berat beban ini menumpuk. Malam-malamku kini diisi dengan refleksi diri, cinta yang tulus, kesetiaan yang kuberikan, dan rasa sakit yang perlahan menghancurkan hatiku. Aku mulai menyadari bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan kebahagiaan. Ada hal-hal lain, kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat yang kini mulai retak di rumah tangga kami. Di sudut hatiku, ada satu suara kecil yang berbisik, "Lydia, jangan terlalu percaya, jangan terlalu berharap. Sesuatu sedang terjadi, dan kamu harus siap menghadapi kenyataan." Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Aku masih ingin percaya pada Ihsan, tapi aku juga mulai menyadari bahwa cinta tanpa kejujuran adalah racun yang bisa perlahan membunuh hati. Dan disinilah aku berdiri, antara cinta dan kekecewaan, antara harapan dan kenyataan, berusaha menahan diri, tapi perlahan luka itu menumpuk, siap mengubah hidupku selamanya. Hari-hari yang dulu terasa hangat kini mulai terasa dingin. Aku, Lydia, merasakan sesuatu yang tak bisa kusembunyikan lagi. Luka di hatiku mulai menjadi nyata. Awalnya hanya firasat, hanya rasa cemas yang samar. Tapi kini, semuanya jelas. Ihsan mulai berubah, dan perasaanku yang dulu tulus kini dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor, berharap bisa membuat kejutan kecil untuknya. Aku menyiapkan teh hangat, menyalakan lampu dengan lembut, dan menata rumah agar terasa nyaman saat ia pulang. Tapi ketika pintu dibuka, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku nyaris hancur. Ihsan sedang duduk di sofa, berbicara dengan seorang wanita yang kukenali dari lingkungannya, seorang wanita yang selalu hadir di beberapa acara kantor dan... Ihsan sedang duduk di sofa, berbicara dengan seorang wanita yang kukenali dari lingkungannya, seorang wanita yang selalu hadir di beberapa acara kantor dan komunitasnya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan ada cara pandang yang membuat dadaku sesak. Tawa itu, tawa yang dulu hanya untukku, kini terdengar untuk orang lain. Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku gemetar, dan rasanya dunia berputar perlahan. Mereka bahkan tidak menyadari kehadiranku. Aku ingin menjerit, ingin menanyakan semuanya, tapi suara di tenggorokanku seperti tertahan. Aku merasa dikhianati, dihancurkan oleh orang yang kukasihi sepenuh hati. Ihsan menoleh, melihatku berdiri di pintu, dan senyumnya berubah, bukan hangat, tapi sedikit canggung. "Lydia, aku," kata-katanya tersendat. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meski air mata mulai menetes di sudut mata. "Siapa wanita itu?" "Ihsan?" Suaraku pelan, namun penuh kepedihan. Ihsan tampak ragu, wajahnya berubah, dan akhirnya berkata, "Dia cuma teman lama, aku tidak melakukan apa-apa." Tapi hatiku tahu, sesuatu sedang terjadi. Cara mereka bercanda, cara mereka saling menatap, semuanya berbeda.
Luka yang kupendam selama ini mulai membakar hatiku. Aku merasa dicurangi, dirugikan, dan dikhianati dalam kepercayaan yang kuberikan sepenuhnya padanya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan kecil lainnya. Pesan-pesan yang selalu disembunyikan atau dihapus. Telepon yang dijawab dengan suara lirih dan rahasia. Pulang larut tanpa alasan yang jelas. Perhatian yang mulai berkurang, digantikan dengan ketidakpedulian halus. Setiap tanda itu membuat hatiku semakin sakit. Malam-malamku kini diisi dengan tangisan diam, memikirkan bagaimana cinta yang tulus bisa berubah menjadi pengkhianatan yang menusuk. Aku mulai merasakan cemas setiap kali Ihsan keluar rumah, takut akan berita yang akan kudapat berikutnya. Namun, aku masih mencoba menahan diri. Aku ingin yakin bahwa cintaku cukup kuat untuk mengatasi ini, bahwa Ihsan akan kembali menjadi pria yang kukenal. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin jelas bahwa luka ini tidak akan sembuh dengan sendirinya. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu, aku memberanikan diri untuk berbicara. Ihsan, aku merasakan jarak di antara kita. Aku merasa kamu tidak sama seperti dulu. Ada yang disembunyikan, bukan? Ihsan tersenyum tipis, menepuk tanganku, dan berkata, "Lydia, jangan terlalu berpikir negatif. Aku cuma sibuk. Itu saja. Aku mencintaimu. Kau tahu itu." Aku ingin percaya. Sungguh ingin percaya. Tapi hatiku menolak. Luka itu kini terasa nyata. Bukan sekadar firasat. Aku mulai menyadari bahwa cinta yang kuberikan sepenuh hati mungkin tidak cukup untuk menahan perubahan yang terjadi di hatinya. Malam itu, aku menangis sendiri, memeluk bantal, dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup untuknya? Apakah cintaku terlalu lemah dibanding wanita lain yang kini hadir dalam hidupnya? Dan di sanubari, aku tahu, badai belum berakhir. Ini baru permulaan dari pengkhianatan yang lebih besar, yang akan menghancurkan hatiku perlahan-lahan, dan menguji seberapa kuat aku mampu bertahan. Hari-hari yang dulu kuanggap indah kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku, Lydia, merasa hatiku hancur perlahan, setiap detik dipenuhi rasa sakit yang semakin nyata. Ihsan, lelaki yang dulu kupercayai sepenuh hati, kini menghadirkan jarak yang tak bisa kusembuhkan dengan kata-kata manisnya. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika aku pulang dari kantor lebih cepat. Aku berharap bisa melihat senyum Ihsan seperti dulu, berharap segala luka yang mulai menumpuk bisa reda sejenak. Tapi kenyataannya jauh dari harapanku. Di ruang tamu, aku melihat ponsel Ihsan yang tertinggal di meja. Notifikasi chat dari wanita yang sama seperti sebelumnya kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ada pesan yang berbunyi manis, bahkan sedikit menggoda, yang membuat dadaku sesak. Aku merasa seakan ditusuk dari dalam. Hatiku bergetar hebat. Tangan gemetar saat mengambil ponsel itu. Semua luka yang kupendam selama ini tiba-tiba meledak menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan, dan rasanya dunia ini runtuh di sekelilingku. Aku menatap Ihsan saat ia baru masuk dari kamar mandi. Wajahnya ceria, tak menyadari bahwa aku telah melihat sesuatu yang akan mengubah segalanya. "Lydia, kau kenapa?" tanyanya sambil menatapku penuh perhatian. Aku menelan ludah, menahan suara yang ingin menjerit. "Ihsan, ini, siapa dia? Kenapa kamu masih berbalas pesan dengan wanita itu?" Suaraku terdengar bergetar, meski mencoba terdengar tenang. Ihsan terlihat kaget. Wajahnya berubah pucat. "Lydia, itu cuma teman lama. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan berpikir negatif," katanya cepat, mencoba menenangkan suasana. Tapi hatiku sudah menolak kata-katanya.
Luka yang kupendam selama ini kini menjadi nyata. Tak bisa lagi kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk menahan pengkhianatan yang terus tumbuh di hadapanku. Hari-hari berikutnya, setiap interaksi dengan Ihsan terasa berat. Aku menatapnya, mencari petunjuk, namun yang kutemukan hanyalah ketidakpastian. Senyumnya terasa dipaksakan. Perhatian yang dulu hangat kini berubah menjadi formal dan dingin. Aku mencoba bertahan, mencoba menahan diri, tetap percaya bahwa cintaku bisa menyelamatkan kami. Tapi setiap malam, aku menangis sendiri, memeluk bantal, bertanya pada diriku sendiri, apakah cintaku tidak cukup? Apakah aku harus menyerah pada orang yang dulu kuberi segalanya? Konflik emosional itu mencapai puncaknya ketika aku menyadari bahwa Ihsan semakin sering menghindariku, menghabiskan waktu di luar rumah, dan setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu menenangkan dengan kata-kata manis yang tak lagi meyakinkan. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut bahwa pernikahan yang kuimpikan akan berakhir dalam luka, takut bahwa cintaku selama ini akan sia-sia, dan takut bahwa aku telah dicintai hanya separuh hati, sementara separuh lainnya telah diberikan pada wanita lain. Malam itu, aku menangis dalam keheningan, menatap langit-langit kamar, memikirkan hari-hari indah yang kini menjadi kenangan pahit. Aku menyadari satu hal, kebahagiaan itu rapuh, dan terkadang, cinta yang tulus pun tak mampu menahan pengkhianatan. Di sanubari, aku tahu bahwa ini bukan sekadar luka kecil. Ini adalah pertanda dari badai yang akan datang. Badai yang akan menguji cintaku, kesabaranku, dan kekuatanku sebagai seorang perempuan. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik pada diri sendiri. Lydia, bersiaplah, karena kenyataan yang lebih pahit masih menunggumu. Hari itu terasa berbeda. Aku, Lydia, tidak bisa menahan rasa sakit, marah, dan kecewa yang menumpuk begitu lama. Setiap malam tangisku, setiap detik aku menahan curiga, kini meledak menjadi keberanian untuk menghadapi kenyataan yang selama ini kuhindari. Aku tahu, aku harus bertanya, harus menuntut kejujuran dari lelaki yang kukasihi, meski hatiku tahu jawabannya mungkin akan menghancurkan segalanya. Ketika Ihsan pulang malam itu, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Lampu temaram menciptakan bayangan yang menegangkan. Tubuhku gemetar, tangan mengepal, napas tertahan, tapi mataku menatapnya dengan tegas, penuh tekad. Ihsan, kita perlu bicara. Suaraku terdengar dingin namun tegas, berbeda dari biasanya yang lembut dan penuh cinta. Ia menoleh, sedikit terkejut melihat ekspresiku. Lydia, kenapa wajahmu seperti itu? Ada apa? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah yang sudah hampir tak terkendali. Aku sudah cukup sabar. Ihsan, aku sudah mencoba percaya padamu, menahan curiga, tapi semua itu sia-sia. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Matanya membulat, dan seketika aku melihat sedikit kerutan di dahinya, tanda pertama kebingungan dan ketakutan. Aku melangkah lebih dekat, suara bergetar tapi tegas. Aku melihat pesan-pesan itu, Ihsan. Aku melihat senyum manismu yang sekarang kau bagi dengan wanita lain. Aku tahu semuanya. Ihsan terdiam. Suasana ruang tamu menjadi hening. Hanya terdengar detak jantungku yang kencang dan napasnya yang tersengal. Aku menatap matanya, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik wajahnya yang dulu penuh cinta. Lydia, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Aku cuma berteman, katanya. Suaranya bergetar. Aku tertawa pahit, meski air mata menetes di pipiku. Berteman? Jangan berpura-pura bodoh. Ihsan,
Aku tahu caramu menatapnya, cara kalian bercanda, cara kau selalu menghindariku akhir-akhir ini. Jangan bohongi aku lagi. Hatiku terasa seperti diremas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menambah luka yang sudah dalam. Aku ingin menjerit, ingin memaki, ingin meluapkan semua amarah yang selama ini kutahan. Tapi aku juga merasa hampa, tersayat oleh kenyataan bahwa lelaki yang kupercaya sepenuh hati bisa begitu tega menyakiti. Ihsan mencoba meraih tanganku, tetapi aku menepisnya dengan tegas. Jangan sentuh aku. Aku ingin kau jujur. Ihsan, apakah kau mencintai wanita itu lebih dari aku? Apakah semua yang kita lalui selama ini bohong? Ia terdiam lagi, tidak mampu menjawab. Dan di sana, aku melihat jawaban yang sebenarnya. Di balik rahasiaan, di balik senyum manis, cintanya tidak lagi sepenuhnya untukku. Hati yang dulu hangat kini telah membagi dirinya untuk orang lain, meninggalkan aku dalam kesepian yang pahit. Air mataku menetes deras, campuran antara marah dan sedih. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Cinta yang kuberikan sepenuh hati tidak cukup untuk menahan pengkhianatan. Aku merasa hancur, tetapi di balik rasa sakit itu, ada tekad yang tumbuh perlahan. Tekad untuk tidak membiarkan diriku terus disakiti. Malam itu, kami duduk di ruang tamu dengan jarak yang terasa seperti jurang. Aku menatapnya, dan dengan suara bergetar tapi tegas, aku berkata, "Dengar, Ihsan, aku mencintaimu, tapi aku tidak akan membiarkan diriku terus diperlakukan seperti ini. Kau harus pilih, aku atau wanita itu. Aku tidak akan lagi menjadi orang yang selalu menunggu dan menahan sakitmu." Ia tidak berkata apa-apa. Sunyi menyelimuti kami. Hanya terdengar suara napasku yang berat dan detak jam di dinding. Aku tahu, keputusan ini bukan hanya tentang Ihsan, tapi tentang aku, tentang harga diriku, tentang batas kesabaranku, dan tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang luar biasa. Aku menangis sendiri di kamar, menatap langit-langit, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus pergi? Atau masih ada harapan untuk cinta yang telah hancur ini? Aku tahu satu hal, konfrontasi pertama ini hanyalah awal. Awal dari perjuangan batin, awal dari pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan cintaku, dan awal dari luka yang akan mengajarkan aku untuk lebih kuat. Malam itu, setelah konfrontasi pertama kami, rumah terasa hampa dan dingin. Aku, Lydia, duduk di kamar, memeluk bantal, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku terus berputar. Setiap kata yang keluar dari mulutku saat menghadapi Ihsan terus terngiang. Aku tidak akan lagi menjadi orang yang selalu menunggu dan menahan sakitmu. Aku tahu, pernyataan itu bukan hanya ungkapan amarah sesaat. Itu adalah keputusan pertamaku untuk menegakkan harga diri. Dan meski hatiku hancur, ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Sebuah keberanian untuk tidak lagi diperlakukan sebagai cadangan dalam hidup Ihsan. Sementara itu, Ihsan terlihat kebingungan setelah konfrontasi. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tangannya memainkan ujung bajunya, wajahnya pucat. Aku bisa mendengar bisik-bisiknya sendiri, mencoba membenarkan diri, tapi aku tahu, di balik kesombongannya, ada rasa bersalah yang bergejolak. Kau marah, tapi aku tidak melakukan apa yang kau pikirkan, gumamnya. Suaranya bergetar namun tegas, mencoba menahan rasa bersalah yang jelas terpancar di wajahnya. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tegar. Aku tahu perasaanku hancur, tapi aku harus tetap kuat. Ihsan, aku bukan marah karena salah paham. Aku marah karena kejujuranmu hilang. Aku lelah menahan rasa sakit. Ihsan, aku butuh kepastian.
Aku butuh kamu memilih, aku atau wanita itu, kataku dengan suara yang lebih tenang tapi tegas. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang tampak campur aduk, bersalah, bingung, dan sedikit takut. Namun, daripada segera memberikan jawaban jujur, ia menghela napas panjang dan berkata, "Lydia, beri aku waktu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aku merasa kecewa, tapi tidak kaget. Reaksi itu menunjukkan bahwa ia belum siap menanggung konsekuensi perbuatannya. Namun di dalam diriku, aku tahu satu hal, menunggu lagi hanya akan memperpanjang luka. Aku harus menentukan sikapku sendiri, tanpa bergantung pada ketidakpastian Ihsan. Malam itu, aku merenung dalam diam. Aku menulis di jurnalku, mencurahkan setiap rasa sakit, setiap kekecewaan, dan setiap ketakutan. Aku menyadari bahwa cintaku padanya tidak boleh membuatku kehilangan diri sendiri. Aku harus menegakkan batas, menjaga harga diri, dan mulai berpikir tentang kebahagiaan yang layak aku dapatkan. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bersikap lebih tegas. Saat sarapan, aku duduk dengan sikap tenang, menatap Ihsan dan berkata, "Ihsan, aku ingin kita bicara dari hati ke hati. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan luka. Aku ingin hubungan ini jelas, bukan sekadar basa-basi dan janji kosong. Aku ingin kamu memilih, atau aku akan memilih untuk melindungi diriku sendiri." Ihsan menatapku, wajahnya campur aduk antara panik dan bersalah. Ia mencoba berbicara, namun aku memotongnya dengan tegas. Tidak ada lagi waktu untuk alasan. Aku sudah cukup menunggu. Sekarang giliranmu untuk bersikap jujur. Hari itu menjadi titik balik. Aku mulai menentukan sikap. Aku tidak lagi menahan luka untuk menyesuaikan diri dengan kenyamanan Ihsan. Aku memutuskan untuk menempatkan diri di atas segala ketidakpastian, untuk melindungi hatiku, dan untuk menegakkan harga diri yang mulai terkikis. Meski sakit, aku merasakan kekuatan baru di dalam diriku. Aku tahu, menentukan sikap bukan berarti aku berhenti mencintai, tapi berarti aku mulai mencintai diriku sendiri. Mencintai diriku cukup untuk tidak dikhianati lagi. Di sisi lain, Ihsan mulai merasakan tekanan yang baru. Tidak ada lagi kesabaran tak terbatas dari Lydia. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa cintanya pada wanita lain tidak bisa terus ditutupi, dan bahwa aku bukan perempuan yang akan diam saja menerima pengkhianatan. Malam itu, aku tidur dengan hati yang sakit, tapi juga dengan kesadaran yang kuat. Aku bukan lagi perempuan yang menahan luka dan diam dalam cinta yang penuh rahasia. Aku mulai belajar bahwa keberanian untuk menentukan sikap adalah langkah pertama menuju kebebasan dari pengkhianatan dan kesedihan yang menyiksa. Beberapa hari setelah konfrontasi pertama, suasana di rumah mulai berubah. Aku, Lydia, memperhatikan setiap gerak-gerik Ihsan dengan hati-hati. Ada sesuatu yang berbeda. Cara ia menatapku, cara ia menunduk saat aku menatap matanya, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya kini terdengar ragu. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu, aku menatapnya dengan tenang tapi penuh ketegasan. "Ihsan, aku ingin kau jujur. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucapku, suara lembut tapi menahan amarah yang masih menyala. Ihsan menunduk. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. "Lydia, aku salah. Aku tidak seharusnya membuatmu merasa sakit. Aku menyesal," katanya akhirnya. Suaranya serak. Matanya memancarkan penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Aku menatapnya dengan tegas, menahan air mata yang siap menetes. "Menyesal saja tidak cukup, Ihsan. Aku sudah terlalu lama menahan luka, terlalu lama menunggu perubahan yang tidak pasti. Aku butuh tindakan, bukan kata-kata."
Ihsan mengangguk, tampak bingung dan putus asa. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menahan dengan lembut tapi tegas. Jangan sentuh aku dulu. Aku ingin kau menunjukkan perubahan dengan perilaku, bukan hanya janji. Aku ingin melihat kesungguhanmu, kataku, suara stabil meski hatiku bergetar. Hari-hari berikutnya, Ihsan mulai menunjukkan tanda-tanda bersalah yang nyata. Ia pulang lebih awal, mencoba lebih perhatian, dan berusaha membangun kembali komunikasi yang sempat hilang. Namun, aku tetap tegas. Aku mengawasi batas-batas yang kulayakkan untuk diriku sendiri. Aku menyadari satu hal penting. Penyesalan Ihsan adalah awal, tapi aku tidak bisa lagi menyerahkan sepenuhnya hatiku pada seseorang yang pernah mengkhianati kepercayaan. Aku belajar untuk membedakan antara cinta dan kepedihan yang tak sehat. Aku tetap menghargai usahanya, tapi aku menolak untuk larut kembali dalam rasa sakit yang sama. Suatu sore, kami duduk berdua di teras. Aku menatapnya, lalu berkata, "Ihsan, aku menghargai usahamu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku butuh waktu, dan aku butuh kepastian bahwa aku tidak akan disakiti lagi." Ihsan menunduk, menatap kakiku, kemudian menatap mataku kembali. Aku mengerti, Lydia. Aku akan berusaha membuktikan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya lirih. Jelas ada kesungguhan dalam suaranya. Aku menarik napas dalam, menenangkan hati yang masih penuh luka. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Masih ada jarak yang harus diperbaiki, rasa sakit yang harus sembuh, dan kepercayaan yang harus dibangun kembali. Namun, aku merasa kuat, karena aku telah memilih sikap tegas, mencintai diriku sendiri lebih dulu sebelum sepenuhnya memberi hati lagi. Malam itu, aku tidur dengan campuran rasa sakit dan sedikit harapan. Aku sadar, Ihsan mulai merasakan beban dari kesalahannya sendiri, dan aku tetap berdiri di atas prinsipku. Aku bukan lagi perempuan yang diam dan menahan luka. Aku belajar bahwa tegas bukan berarti tidak mencintai, tapi berarti melindungi diri dari rasa sakit yang berulang. Dan di sanubari, aku tahu satu hal, jalan menuju kebahagiaan kami masih panjang, dan aku harus tetap tegar. Karena cinta sejati tidak hanya tentang memberi, tapi juga tentang berani menegakkan harga diri ketika disakiti. Hari-hari setelah konfrontasi dan tanda-tanda penyesalan Ihsan berlalu dengan lambat. Meskipun ia berusaha menunjukkan kesungguhan, hatiku, Lydia, semakin jelas. Cinta yang kuberikan terlalu sering disakiti, dan kepercayaan yang kubangun perlahan terkikis. Aku sadar, tindakan dan kata-kata manisnya tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Pagi itu, aku bangun dengan rasa gelisah yang berat. Napasku terasa sesak, dan hatiku dipenuhi ketegangan yang tak bisa kusembunyikan lagi. Aku menatap wajah Ihsan yang masih tertidur. Rautnya tenang, tapi aku merasa jarak yang terlalu jauh antara kami. Aku duduk di tepi tempat tidur, menahan air mata yang siap menetes. Setelah berhari-hari merenung, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini, di sisi seseorang yang meski menyesal, pernah mengkhianatiku dan membuatku meragukan cintaku sendiri. Siang itu, aku menyiapkan tasku. Setiap barang yang kutaruh di dalam tas terasa berat, bukan karena fisiknya, tapi karena kenangan yang tertinggal di rumah ini, kenangan yang kini terasa pahit. Aku menatap foto pernikahan kami, senyum Ihsan yang dulu membuat hatiku meledak bahagia, dan aku merasakan kombinasi sakit dan kecewa yang luar biasa. Saat Ihsan pulang, aku menatapnya dengan mata yang tenang namun penuh ketegasan. "Ihsan, kita perlu bicara lagi," kataku, menahan gemetar yang hampir tak terkendali. Ia duduk di sofa, raut wajahnya masih penuh penyesalan.
Lydia, aku sudah berusaha, kan? Aku ingin kau percaya aku lagi, katanya. Suaranya lembut namun terdengar rapuh. Aku menarik napas panjang. Aku menghargai usahamu, Ihsan. Tapi aku sudah cukup menahan sakit. Aku sudah terlalu sering memaafkan dan menunggu perubahan yang belum pasti. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Untuk sementara, aku butuh ruang untuk diriku sendiri, untuk menyembuhkan hati yang hancur. Mata Ihsan membesar, dan aku melihat campuran panik dan ketakutan di wajahnya. Pergi. Lydia, kau tidak bisa begitu. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku janji, katanya tergesa-gesa, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya dengan lembut tapi tegas. Tidak, Ihsan. Ini bukan tentang kemauanmu. Ini tentang aku. Aku harus melindungi hatiku. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku masih mencintai diriku sendiri. Tanpa berkata lebih banyak, aku menutup tasku dan berjalan keluar. Langkahku tegas, meski hati terasa remuk. Setiap pintu yang kulalui menuju kebebasan emosional terasa seperti pisau yang menusuk, karena meninggalkan rumah bukanlah hal yang mudah. Rumah yang dulu penuh cinta kini menjadi simbol luka. Di luar, udara sore menyambutku dengan sejuk, seolah memberi sedikit ketenangan. Aku menarik napas panjang, menatap langit, dan berkata dalam hati, Lydia, ini langkah pertama untuk melindungi dirimu. Tidak ada yang salah dengan memilih kebahagiaanmu sendiri. Perjalanan meninggalkan rumah bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Aku merasa kuat sekaligus rapuh. Rasanya seperti meninggalkan separuh hatiku di belakang. Tapi aku tahu, jika aku tetap tinggal, luka itu akan terus menggerogoti diriku. Malam itu, aku menginap di rumah teman dekatku. Saat aku duduk sendiri di kamar, menatap jendela, aku merasakan satu hal yang jelas. Aku masih mencintai Ihsan, tapi aku juga belajar bahwa cinta tanpa harga diri dan tanpa rasa hormat pada hati sendiri hanyalah racun. Keputusan untuk pergi bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menyembuhkan diri, menemukan kekuatan, dan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa bergantung pada seseorang yang pernah mengkhianati kepercayaan. Dan di sanubari, aku tahu satu hal, aku memilih diriku sendiri, dan tidak ada yang bisa memaksaku kembali sebelum aku siap. Hari-hari setelah kepergianku dari rumah terasa panjang dan berat, bukan hanya untukku, Lydia, tapi juga untuk Ihsan. Saat pintu rumah tertutup di belakangku, aku bisa merasakan jarak yang nyata, jarak yang tak sekadar fisik, tapi juga emosional. Dan di sisi lain, aku tahu bahwa kepergianku akan memaksa Ihsan menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Di rumah, Ihsan duduk di ruang tamu, memegang gelas teh yang sudah dingin. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap sekeliling rumah, dan setiap sudut seakan menyorotkan rasa kehilangan yang luar biasa. Lydia, aku sudah terlalu jauh. Terlalu banyak menyakiti. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bisiknya pelan, sendirian. Perasaan bersalah mulai menumpuk dalam dirinya. Setiap malam, ia terbangun dari tidur dengan napas tersengal, membayangkan aku duduk di tempat lain, jauh darinya, dan merasakan sakit yang seharusnya ia cegah. Ia mulai menyadari bahwa kata-kata manisnya tidak cukup untuk menebus pengkhianatan. Dan setiap senyuman yang dulu diberikan kini terasa hampa tanpa kehadiranku di sisinya. Sementara itu, aku mulai membangun ruang baru untuk diriku sendiri. Aku menginap di rumah teman dekat, menata hidupku kembali satu persatu. Setiap sudut kamar teman itu menjadi tempatku merenung, menulis jurnal, dan menyusun kembali kekuatan yang hampir hilang.
Aku mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada ihsan, bahwa aku bisa menemukan ketenangan di dalam diriku sendiri. Hari demi hari, aku mengisi waktu dengan aktivitas yang menenangkan dan membangun diriku. Bekerja, membaca, bertemu teman-teman, bahkan berjalan di taman sambil menikmati udara sore. Aku belajar menikmati ketenangan, menemukan kembali senyum yang sempat hilang, dan merasakan kebebasan yang manis meski diwarnai rasa sakit. Di sisi lain, Ihsan mulai merasakan tekanan emosional yang luar biasa. Setiap kali ia menatap sepi rumah kami, rasa kehilangan itu semakin menekan hatinya. Ia mencoba meneleponku, mengirim pesan, tapi aku menahan diri. Aku tahu, untuk sementara, aku harus tetap menjaga jarak agar hatiku sembuh, agar aku bisa menilai apakah cintaku padanya masih pantas diperjuangkan. Malam-malam Ihsan kini dipenuhi rasa gelisah. Ia menatap telepon, mencoba membayangkan aku di tempat lain, dan setiap pesan yang tidak segera kubalas membuatnya menderita. Ia mulai merasakan konsekuensi dari perbuatannya sendiri, bahwa cinta yang dikhianati tidak bisa kembali dengan mudah. Sementara itu, aku menulis di jurnalku. Hari-hari ini terasa berat, tapi aku tahu ini penting. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menegakkan batas, dan untuk tidak lagi membiarkan diriku tersakiti. Aku masih mencintai Ihsan, tapi aku tahu, cinta yang sehat bukan tentang menahan luka yang sama berulang kali. Aku harus tegar untuk diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa ruang yang kubangun bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Aku memberi jarak agar hatiku bisa sembuh, agar aku bisa berpikir jernih, dan agar aku bisa menilai apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan. Di sanubari, aku merasa campur aduk, sedih karena harus meninggalkan rumah dan cinta yang dulu begitu hangat, tapi juga bangga karena akhirnya aku bisa berdiri teguh, memilih diriku sendiri, dan menegakkan harga diri. Dan di sisi lain, aku tahu bahwa Ihsan mulai merasakan penderitaan yang setara, bahwa rasa bersalahnya kini nyata, bahwa cinta yang hilang tidak bisa digantikan dengan kata-kata manis. Kami berdua berada di jalur yang berbeda. Aku membangun kekuatan dan ruang untuk diri sendiri, dan ia mulai menghadapi konsekuensi dari pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, saat aku menatap langit melalui jendela kamar teman, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Lydia, kau memilih dirimu sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang layak kau dapatkan. Tidak ada yang bisa memaksamu kembali sebelum hatimu siap. Dan di sana, di ruang sepi itu, aku mulai menemukan kedamaian kecil. Kedamaian yang akan menjadi fondasi bagi perjalanan panjang yang akan membawaku keluar dari rasa sakit, dan mungkin, suatu saat nanti, ke cinta yang benar-benar menghargai diriku. Sejak Lydia pergi dari rumah, hidupku, Ihsan, seakan berubah total. Di luar, aku mencoba menutupi kesedihan dengan tersenyum, hadir di pesta, nongkrong dengan teman-teman, bahkan mencoba dekat dengan wanita lain. Namun, di balik tawa dan kesibukan itu, hatiku tetap tertambat pada Lydia, perempuan yang selama ini aku sakiti namun tak pernah bisa kulupakan. Awalnya, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bersosialisasi. Aku mengobrol dengan wanita cantik di kantor, menerima ajakan kencan, bahkan mencoba membangun hubungan baru. Di mata orang lain, aku terlihat menikmati kehidupan baru. Namun, di dalam diriku, setiap senyum, setiap kata, terasa kosong. Semua itu hanyalah upaya sia-sia untuk melupakan Lydia. Suatu malam, aku sedang menghadiri pesta kantor. Di sana, seorang wanita mencoba mendekatiku, tertawa, dan berbagi cerita. Ia tampak menyenangkan, dan aku seharusnya merasa nyaman. Tapi di setiap kata yang keluar dari mulutnya,
Aku hanya bisa membayangkan Lydia, senyum lembutnya. Cara ia menatapku, bahkan ketegasannya yang dulu membuatku takut kehilangan dirinya. Aku mencoba mengalihkan diri, mencoba merasakan sesuatu untuk wanita itu, tapi hatiku menolak. Setiap kali aku tertawa bersamanya, bayangan Lydia muncul di benakku. Rasanya seperti ada tangan yang tak terlihat menahan hatiku, memaksa aku tetap memikirkan perempuan yang telah pergi namun tetap menguasai pikiranku. Di malam lain, seorang teman memperkenalkan aku pada wanita lain. Ia ramah, perhatian, dan mencoba membuatku tertawa. Tapi aku hanya bisa duduk diam, menatap gelas di tanganku, dan teringat bagaimana Lydia selalu tahu apa yang membuatku bahagia, bahkan tanpa harus berkata-kata. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menggantikan Lydia. Tidak dengan senyum, kata-kata manis, atau perhatian yang mereka berikan. Aku mulai merasa tertekan, bukan karena kesepian semata, tapi karena kesadaran yang semakin tajam. Aku telah kehilangan perempuan yang seharusnya menjadi milikku. Lydia bukan sekadar cinta biasa. Ia adalah bagian dari hidupku yang tak bisa digantikan. Setiap usaha untuk mencari penghiburan di wanita lain hanyalah mengingatkanku betapa besar kesalahanku. Malam-malamku kini diisi oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Aku mencoba menulis pesan pada Lydia, berharap ia mau mendengar, berharap aku bisa meminta maaf dengan tulus. Tapi aku juga takut ia menolak, takut ia sudah terlalu terluka untuk kembali padaku. Di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Lydia pergi bukan karena ia tidak mencintaiku, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri. Keberaniannya meninggalkanku adalah cerminan kekuatannya, sesuatu yang dulu aku abaikan saat masih bersamanya. Setiap wanita yang mencoba mendekat hanyalah pengingat bahwa aku telah mengkhianati cinta sejati. Hati yang kukira bisa kualihkan ternyata tetap setia pada Lydia. Dan semakin aku mencoba, semakin jelas bahwa ia adalah perempuan yang tidak akan bisa kulupakan, meski aku mencoba menjalin hubungan dengan banyak wanita sekalipun. Malam itu, saat aku duduk di balkon rumah sendirian, menatap lampu kota yang gemerlap, aku berbisik pada diriku sendiri. Lydia, aku tahu aku salah. Aku mencoba pergi, mencoba melupakanmu, tapi hatiku tetap milikmu. Aku tidak bisa, dan aku tidak mau melanjutkan ini tanpa kau di sisiku. Aku harus memperbaiki semuanya, sebelum semuanya terlambat. Dan di sanubari, aku sadar satu hal yang menyakitkan sekaligus membangkitkan tekad. Aku bisa mencoba menjalin hubungan dengan banyak wanita, tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan Lydia. Hatiku tetap miliknya, dan aku harus bersiap menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang telah kulakukan. Sejak kepergianku, Ihsan tidak lagi bisa bersikap acuh. Ia mulai menyadari sepenuhnya besarnya luka yang ia timbulkan, dan bahwa kata-kata manis saja tidak cukup untuk memperbaiki hubungan yang hampir hancur. Ia mulai melakukan upaya nyata, tindakan yang tidak bisa diabaikan atau ditolak begitu saja. Awal minggu itu, aku menerima sebuah paket di rumah teman dekatku tempat aku tinggal sementara. Di dalamnya terdapat sebuah surat panjang, disertai bunga mawar putih yang harum. Surat itu ditulis tangan, rapi, dan penuh perasaan. Lydia, aku tahu kata-kata tidak akan cukup. Aku tahu aku terlalu banyak menyakitimu, dan aku tidak pantas memintamu kembali. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku berusaha berubah. Aku berusaha menjadi pria yang layak untukmu. Aku tidak memintamu segera memaafkanku, atau kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal dan aku sungguh-sungguh berusaha memperbaiki diri. Ihsan. Hatiku, Lydia, bergetar membaca surat itu. Ada rasa sakit yang dalam, tapi juga sedikit perasaan lega,
bahwa ia benar-benar menyesali perbuatannya. Namun aku menahan diri, menegaskan pada diriku sendiri, aku tidak bisa kembali begitu saja. Aku harus tetap tegas, karena harga diriku dan hati yang terluka tidak bisa dikompromikan. Hari demi hari, Ihsan mulai menunjukkan tindakan nyata. Ia berhenti mencoba menjalin hubungan dengan wanita lain, terlihat lebih rendah hati dan menghargai ruang yang kuberikan. Ia mengirimkan pesan-pesan penuh penghormatan, sesekali menelpon hanya untuk menanyakan kabar, tanpa memaksa atau menuntut. Di luar itu, ia mulai menghadiri konseling pernikahan dan psikolog, berusaha memahami kesalahannya sendiri dan belajar menjadi pria yang lebih baik. Setiap kali aku mendengar kabar tentang usahanya, hatiku campur aduk. Sedih karena melihat penyesalannya yang mendalam, tapi juga bangga bahwa ia berusaha. Namun aku tetap tegas. Saat ia mencoba bertemu secara langsung, aku menatapnya lurus di mata dan berkata, "Ihsan, aku menghargai usahamu, tapi aku tidak bisa kembali begitu saja. Hatiku masih terluka, dan aku perlu waktu untuk menilai apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Aku tidak akan menolak perubahanmu, tapi aku juga tidak akan menyerahkan diriku begitu saja." Wajahnya memucat, namun aku melihat kejujuran dan kesungguhan di matanya. Ia mengangguk perlahan, menerima batas yang kulayakan untuk diriku sendiri. Aku tahu, ini adalah ujian bagi kami berdua. Ia berusaha menebus kesalahan, dan aku belajar menegakkan sikap tegas tanpa memutuskan hati sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan sedikit perubahan dalam dinamika hubungan kami. Tidak ada lagi kata-kata manis yang memaksa, tidak ada perilaku menyakiti yang tersisa. Yang ada hanyalah kesungguhan Ihsan untuk menebus, dan ketegasan Lydia untuk melindungi diri sendiri. Di sanubari, aku menulis di jurnalku. Aku melihat usahanya, tapi aku tidak akan mudah kembali. Aku masih mencintai, tapi aku belajar bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada menyerahkan hati pada seseorang yang dulu mengkhianati. Aku harus tetap tegas, sampai aku yakin bahwa hatiku tidak akan lagi disakiti. Malam itu, aku menatap bintang di langit, merasa damai dengan keputusan yang kuambil. Aku belajar bahwa tegas bukan berarti tidak mencintai, dan menahan diri bukan berarti keras kepala. Ini adalah bentuk cintaku pada diriku sendiri, cinta yang tidak akan tergoyahkan oleh rasa sakit atau penyesalan orang lain. Sementara itu, Ihsan belajar bahwa penyesalan tanpa tindakan hanyalah kata-kata kosong. Ia harus bersabar, menunggu, dan terus memperbaiki diri, sambil menerima bahwa Lydia tidak akan kembali sebelum hatinya benar-benar siap. Dan di sanubari, aku tahu satu hal, hubungan kami kini berada pada titik kritis, di mana perubahan nyata, kesabaran, dan ketegasan menjadi penentu masa depan. Aku siap melihat sejauh mana cintanya mampu menebus luka, tapi aku juga siap mempertahankan harga diri, tidak peduli seberapa dalam rasa cintaku padanya. Sejak kepergianku dari rumah, aku, Lydia, mulai merasakan kebebasan yang aneh tapi membangkitkan. Awalnya, rasanya berat, kosong, sepi, dan kadang membuatku ragu. Namun seiring waktu, aku mulai menemukan kekuatan dalam ketegasanku sendiri. Hidup baru ini adalah ruangku, tempat aku bisa bernapas tanpa rasa takut disakiti, tempat aku bisa mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Aku mulai menata hari-hariku dengan lebih disiplin dan menyenangkan. Pagi hari kuisi dengan olahraga ringan dan sarapan sehat. Sore hari aku berjalan di taman, menikmati udara segar, dan berbicara dengan teman-teman yang setia mendukungku. Malamnya, aku menulis jurnal, merenung tentang masa lalu, dan menyusun rencana untuk masa depan. Setiap langkah kecil itu membuatku merasa kuat, seolah aku membangun benteng di sekitar hatiku, melindungi diriku dari luka yang pernah ada.
Pekerjaanku pun kujalani dengan lebih fokus. Aku mengambil proyek baru, berani mengambil inisiatif yang sebelumnya tak pernah kuambil karena selalu menyesuaikan diri dengan keinginan Ihsan. Aku menemukan kemampuan yang selama ini tersembunyi, kepercayaan diri yang muncul karena aku tahu, aku tidak lagi hidup untuk membahagiakan orang yang mengkhianatiku, tapi untuk diriku sendiri. Sementara itu, Ihsan berada di dunia yang berbeda. Kehilanganku terasa nyata setiap saat. Setiap ruang di rumah yang dulu kami isi bersama kini terasa hampa dan sunyi. Ia mencoba menghibur diri dengan aktivitas baru, mencoba bertemu teman-teman dan wanita lain, tetapi semuanya terasa kosong. Hatinya tetap terikat pada Lydia, dan kesadaran bahwa ia tidak lagi bisa memaksaku kembali membuatnya menderita. Ia mulai menyadari bahwa cinta tidak bisa ditebus dengan janji manis atau perhatian sesaat. Setiap kali ia mencoba menghubungiku, aku menolak bertemu secara langsung. Aku tidak membalas teleponnya dengan cepat, tidak menunjukkan kemarahan, tapi menjaga jarak dengan tegas. Ketegasanku menjadi pelajaran nyata baginya, bahwa kehilangan tidak bisa dihindari jika rasa sakit dan pengkhianatan sudah terjadi. Hari demi hari, aku merasakan perubahan dalam diriku sendiri. Aku menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih tegas dalam menghadapi semua orang, termasuk Ihsan. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang rasa hormat pada diri sendiri. Aku mulai menikmati kehidupan yang sebelumnya terasa berat, menemukan sukacita dalam hal-hal sederhana, dan merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan saat masih bersamanya. Di sisi lain, Ihsan mulai menghadapi kenyataan pahit. Aku bukan lagi perempuan yang akan menunggu atau menoleransi kesalahan. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, kesepian yang nyata, dan tekanan emosional yang tak bisa diabaikan. Ia mulai menyadari bahwa kesalahan besar yang ia buat bukan hanya melukai hati Lydia, tapi juga menghancurkan kenyamanan hidupnya sendiri. Suatu malam, aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang gemerlap. Aku menulis di jurnalku. Aku merasa kuat sekarang. Aku membangun hidupku sendiri, belajar mencintai diriku, dan menemukan kedamaian yang selama ini tersembunyi. Ihsan boleh saja menyesal, tapi aku tidak akan lagi menyerahkan hatiku begitu mudah. Ketegasanku adalah bentuk cintaku pada diri sendiri. Di sisi lain kota, Ihsan duduk sendiri di ruang tamu rumah kami yang sunyi. Ia menatap telepon, mencoba membayangkan aku di tempat lain, dan merasakan penyesalan yang membakar. Ia sadar, kehilangan Lydia adalah konsekuensi dari kelalaiannya sendiri, dan tidak ada cara instan untuk memperbaiki semuanya. Bab ini menjadi titik balik penting. Aku menemukan kekuatan dalam ketegasanku, sementara Ihsan mulai merasakan beratnya kehilangan. Hubungan kami berada di persimpangan. Aku belajar untuk hidup tanpa bergantung padanya, dan ia belajar bahwa cinta yang hilang tidak bisa dikembalikan hanya dengan kata-kata atau janji. Malam itu, aku menarik napas dalam dan tersenyum pelan. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Aku belajar bahwa kebahagiaan dimulai dari diri sendiri, dan kehilangan yang dialami Ihsan adalah cerminan dari keseriusan perbuatannya sendiri. Sejak meninggalkan rumah dan ruang emosional yang selama ini mengekang, aku, Lydia, mulai merasakan kekuatan yang luar biasa. Setiap langkah kecil yang kuambil terasa seperti pondasi untuk hidup baru, hidup yang kubangun sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, bahkan pada Ihsan. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku yang kini menjadi markas baru usahaku. Laptop terbuka, dokumen tertata rapi, dan secangkir kopi hangat menemani rutinitasku. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Aku mengatur hari dan masa depanku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang selalu menyesuaikan diri, menahan sakit,
atau menunggu pengakuan dan perubahan dari orang lain. Aku adalah Lydia, versi kuat dan mandiri yang lahir dari luka dan ketegasanku sendiri. Aku mulai memfokuskan diri pada karir yang selama ini ku cintai. Proyek-proyek baru datang, dan aku menerima tantangan dengan berani. Setiap keberhasilan kecil membuatku merasa lebih percaya diri. Aku belajar memimpin rapat, mengambil keputusan penting, dan menghadapi tekanan tanpa merasa cemas. Setiap langkah suksesku adalah bukti bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan, dan bahwa luka masa lalu tidak lagi mendefinisikan siapa aku. Selain karir, aku mulai membangun kehidupan sosial yang sehat. Aku menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukung, berbagi tawa, dan bahkan belajar hal-hal baru, kursus memasak, yoga, dan pelatihan kepemimpinan. Aktivitas ini bukan sekadar mengisi waktu, tapi juga membantuku menemukan sisi diriku yang lama terlupakan, versi diriku yang penuh energi, mandiri, dan bahagia tanpa harus bergantung pada orang lain. Sementara itu, di dunia lain, Ihsan mulai merasakan kesendirian yang nyata. Setiap usaha untuk menebus kesalahan tak lagi memberi dampak instan. Aku tidak lagi mudah tersentuh kata-kata manis atau perhatian sesaat. Ia sadar bahwa cinta sejati bukan sekadar menyesal atau berusaha, tapi membutuhkan bukti nyata dan konsistensi, sesuatu yang aku butuhkan untuk percaya kembali. Aku mulai merasakan kebebasan yang sejati. Saat aku menatap cermin di kamar, aku tidak melihat perempuan yang lemah dan terluka lagi. Aku melihat perempuan yang tegas, berani, dan memancarkan aura kesuksesan. Luka yang pernah kurasakan tidak hilang, tapi kini aku bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan untuk mengontrol hidup sendiri, bukan dari bergantung pada cinta yang tak setia. Hari-hari berlalu dengan produktif dan penuh prestasi. Aku menerima penghargaan dari pekerjaan, bahkan mendapatkan tawaran proyek besar yang bisa mengubah karirku ke tingkat yang lebih tinggi. Aku sadar, pencapaian ini bukan hanya tentang materi atau posisi, tapi tentang simbol kebangkitanku, bahwa aku bisa menata hidup sendiri, sukses, dan bahagia tanpa harus kembali pada Ihsan yang pernah menyakitiku. Malam itu, aku duduk di balkon rumah teman, menatap lampu kota yang gemerlap, dan tersenyum pelan. Aku menulis di jurnalku. Aku telah bangkit dari luka dan kekecewaan. Aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, belajar untuk mencintai diriku, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari diri sendiri. Aku bahagia, dan aku bangga pada perjalanan yang telah kulalui. Aku tahu, Ihsan mungkin masih berusaha memperbaiki semuanya, tapi aku tidak lagi menunggu atau tergantung pada perubahan orang lain. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri, dan kesuksesan yang kuraih adalah bukti nyata bahwa aku bisa hidup bahagia dan mandiri. Di sanubari, aku berbisik, "Lydia, ini hidupmu. Bangkit, sukses, dan bahagia adalah hakmu. Tidak ada yang bisa merampas itu, termasuk luka dan kesalahan masa lalu." Dan malam itu, aku tidur dengan hati damai, mengetahui bahwa setiap langkah yang kuambil adalah bukti kebangkitan, bahwa aku, Lydia, kini menjadi perempuan yang kuat, tegas, dan tidak tergantung pada siapapun untuk merasa bahagia. Sejak aku, Lydia, membangun hidup baru, fokus pada karir dan kebahagiaan diri sendiri, sesuatu yang dulu tidak pernah dirasakan Ihsan kini menjadi kenyataan yang pahit baginya. Ia melihatku berkembang, mandiri, dan bahagia, dan setiap kemajuan yang kulakukan seakan menambah beban emosional yang ia rasakan. Di kantornya, Ihsan duduk termenung, ponsel di tangan, membaca pesan singkat dari teman yang memberitahukan tentang proyek baru yang aku raih. Lydia memenangkan proyek besar dan mendapatkan penghargaan. Dia tampak bahagia. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hatinya.
Ia mencoba mengalihkan pikirannya, fokus pada pekerjaannya sendiri, tapi bayanganku selalu muncul. Senyum yang dulu menghiasi rumah kami, kini terpancar dalam kesuksesan yang kurai sendiri. Malamnya, ia pulang ke rumah yang kini terasa hampa tanpa kehadiranku. Lampu yang redup dan kursi yang kosong mengingatkannya pada kenyataan pahit. Aku tidak lagi ada di sisinya. Setiap sudut rumah seakan menertawakannya, mengingatkan bahwa cinta yang dulu ia sia-siakan kini tumbuh kuat di luar jangkauannya. Ihsan mencoba menghubungiku, menelpon atau mengirim pesan, tapi aku tetap tegas menjaga jarak. Aku tidak menolak kontak secara kasar, tapi aku membuatnya sadar bahwa aku tidak akan mudah kembali. Ketegasanku menjadi cermin yang membuatnya semakin menyadari kehilangan yang nyata, bahwa aku bukan perempuan yang menunggu atau mudah terpengaruh kata-kata manis. Di sisi lain, aku menjalani hari-hariku dengan damai. Pagi hari kuhabiskan dengan rapat proyek, siang hari untuk mentoring tim baru, dan sore hari untuk menghadiri seminar atau networking. Kesibukan ini membuatku merasa hidup penuh makna, jauh dari bayangan masa lalu yang menyakitkan. Aku menyadari bahwa setiap keberhasilan yang kulalui adalah bentuk kebangkitanku, bahwa aku bisa bahagia tanpa harus menunggu atau mengharap Ihsan berubah. Tetapi bagi Ihsan, melihatku tumbuh dan bahagia adalah siksaan tersendiri. Ia merasa tekanan yang menumpuk dari penyesalan, rasa bersalah, dan kesadaran bahwa aku kini bukan lagi perempuan yang bisa ia kendalikan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar layak mendapatkan kesempatan kedua? Apakah usahanya cukup untuk menebus luka yang telah ia timbulkan? Suatu malam, ia duduk sendirian di balkon rumahnya, menatap kota yang gemerlap. Ia memikirkan setiap kata, setiap perilaku yang pernah menyakitiku, dan air mata mulai menetes. Lydia, aku mencoba, tapi kau begitu kuat, begitu bahagia tanpa aku, bisiknya lirih. Ia menyadari satu hal yang menghantui hatinya. Aku tidak lagi tergantung padanya, dan itu membuatnya semakin tertekan. Di sisi lain, aku menulis di jurnalku. Aku bahagia. Aku bebas. Aku merasakan kekuatan yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Setiap prestasi, setiap langkah mandiri, adalah bukti bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain. Dan melihat Ihsan menderita karena kesalahannya sendiri, aku belajar satu hal, harga diri dan kebahagiaan diri sendiri jauh lebih berharga daripada menunggu penyesalan orang lain. Hari demi hari, tekanan Ihsan semakin nyata. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati bukan sekadar kata-kata atau perhatian sesaat, tapi membutuhkan konsistensi, kesungguhan, dan waktu. Ia menyadari bahwa aku tidak akan kembali hanya karena penyesalan atau janji manis. Aku telah menemukan kebahagiaan di luar dirinya, dan itu adalah kenyataan yang tak bisa diubah. Dan di sanubari, aku tetap tegas, menikmati setiap momen kesuksesan dan kebangkitan diri sendiri. Aku menyadari satu hal penting. Aku bukan lagi perempuan yang mudah patah atau menunggu. Aku adalah Lydia yang kuat, mandiri, dan bahagia. Dan itu membuat Ihsan menghadapi tekanan emosional yang tak terelakkan, sebuah cerminan dari kesalahan masa lalunya sendiri. Malam itu, aku menatap langit, tersenyum pelan, dan menulis di jurnalku. Ini hidupku. Aku bahagia, aku kuat, dan aku mandiri. Tidak ada yang bisa merusak kebahagiaanku lagi. Ihsan boleh menderita, tapi aku bebas. Dan kebebasanku adalah bukti bahwa aku memilih diriku sendiri. Seiring waktu berlalu sejak kepergianku dari Ihsan, hidupku, Lydia, semakin teratur dan penuh makna. Aku belajar mencintai diriku sendiri, membangun karir yang sukses, dan menikmati setiap momen kebebasan yang kini kucapai. Namun, yang tak kuduga adalah, dalam perjalanan itu, aku mulai merasakan hadirnya cinta baru,
cinta yang berbeda dari apa yang pernah kurasakan. Pertemuan itu terjadi secara tak sengaja di sebuah seminar bisnis yang aku hadiri. Seorang pria bernama Arka memperkenalkan dirinya dengan hangat. Ia tampak percaya diri namun rendah hati, dengan senyum yang tulus dan cara berbicara yang membuatku nyaman. Tidak seperti Ihsan yang dulu membuatku selalu waspada. Arka hadir dengan ketenangan yang menenangkan. Hari demi hari, kami mulai sering bertemu. Arka bukan sekadar menyenangkan secara fisik atau romantis, tapi juga menghargai pikiran dan perasaanku. Ia mendengarkan setiap kata yang kuucapkan, memberi saran tanpa memaksakan pendapatnya, dan selalu ada saat aku membutuhkan teman berbagi. Aku mulai menyadari satu hal, hubungan yang sehat bukan tentang kata-kata manis atau perhatian sesaat, tapi tentang saling menghargai dan mendukung. Saat aku berada di puncak kesibukan pekerjaan, Arka selalu ada dengan cara yang sederhana, mengirim pesan motivasi, mengingatkanku untuk istirahat, atau sekadar menanyakan kabar tanpa tekanan. Aku merasakan kehangatan yang berbeda dari sebelumnya, dan setiap perasaan yang muncul terasa ringan dan tulus. Aku mulai belajar bahwa cinta tidak harus menyakitkan, dan kebahagiaan bisa datang tanpa drama atau pengkhianatan. Namun, aku tetap berhati-hati. Luka dari Ihsan belum sepenuhnya hilang. Aku tahu bahwa membuka hati bukan perkara mudah, dan aku tidak ingin terburu-buru. Setiap langkah dengan Arka kujalani dengan perlahan, memastikan bahwa ini bukan pelarian dari masa lalu, tapi hubungan yang benar-benar sehat dan membahagiakan. Suatu sore, kami berjalan di taman, menikmati senja yang hangat. Arka menatapku dengan lembut dan berkata, "Lydia, aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang membuatmu bahagia dan mendukungmu dalam setiap langkah." Kata-katanya membuat hatiku hangat. Aku tersenyum, merasa nyaman untuk pertama kalinya sejak lama. Ini bukan cinta yang memaksa atau membuatku ragu, tapi cinta yang memberi ruang untuk berkembang. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang dicintai, tapi juga merasa aman dan dihargai. Sementara itu, Ihsan melihat perubahan ini dari jauh. Ia menyadari bahwa aku tidak lagi terpaku pada masa lalu, dan bahwa hatiku kini mulai terbuka untuk seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Ia merasakan kepahitan yang semakin nyata, tidak hanya kehilangan aku, tapi juga melihat aku menemukan kebahagiaan yang sebelumnya tak bisa ia berikan. Hari demi hari, aku semakin kuat dan percaya diri. Aku mulai merasakan kombinasi antara kebebasan, kesuksesan, dan cinta yang tulus, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Aku belajar bahwa luka masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga, bahwa ketegasan dan kebangkitanku membawa hasil yang nyata, kebahagiaan dan cinta yang sehat. Di malam yang tenang, aku menulis di jurnalku, "Aku bahagia." Aku menemukan seseorang yang menghargai diriku, yang membuatku merasa dicintai tanpa harus mengorbankan harga diriku sendiri. Arka bukan sekadar cinta baru, tapi simbol kebangkitanku, bahwa aku bisa bahagia dan dicintai setelah semua luka dan kesedihan yang pernah kualami. Dan di sanubari, aku tersenyum, mengetahui satu hal, hidupku kini penuh makna. Aku menemukan kebahagiaan sejati, dan cinta yang kurasakan sekarang adalah cinta yang memberi, bukan menyakiti. Aku, Lydia, telah bangkit sepenuhnya, mandiri, sukses, dan kini siap membuka hati untuk kebahagiaan yang pantas kumiliki. Hari itu, Ihsan duduk di sebuah kafe sendirian. Matanya memandang keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang, tertawa, dan menikmati hidup mereka. Namun pikirannya tidak bisa lepas dari satu hal. Aku, Lydia. Ia mendengar kabar dari teman-temannya tentang aku yang kini sukses, bahagia, dan mulai membuka hati untuk Arka,
pria yang tampak sungguh menghargai dan mencintaiku dengan tulus. Di sudut hatinya, muncul rasa sakit yang tak tertahankan. Ia melihat bayangan masa lalu, senyumku, tawa yang dulu menghiasi rumah kami, perhatian yang pernah ku berikan dengan tulus. Dan kini, senyum itu ada untuk orang lain, bukan lagi untuknya. Rasa cemburu, penyesalan, dan kehilangan bercampur menjadi satu, membuat dada Ihsan terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, berulang kali berkata pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa memperbaiki segalanya. Tapi kenyataan yang harus dihadapinya terlalu keras. Aku bukan lagi perempuan yang mudah dipengaruhi atau menunggu penyesalan orang lain. Aku telah menemukan kebahagiaan di luar dirinya. Kebahagiaan yang ia sendiri dulu abaikan. Ihsan mulai mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Waktu yang ia sia-siakan, perhatian yang tidak diberikan, dan pengkhianatan yang menyakiti hatiku. Setiap kenangan itu datang tanpa diundang, menekannya dengan perasaan bersalah yang tak bisa dihapuskan. Ia menyadari satu hal yang menghancurkan. Kesempatan untuk memilikiku kembali mungkin telah hilang selamanya. Suatu sore, Ihsan melihatku dan Arka di sebuah acara amal yang kami hadiri. Aku tersenyum, tertawa, dan terlihat bahagia. Hal yang dulu hanya ia lihat dari jarak dekat, kini dinikmati oleh orang lain. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Rasa kehilangan yang selama ini ia hindari kini terasa nyata, membakar emosinya. Ia menundukkan kepala, menahan air mata yang nyaris jatuh. Semua kata-kata penyesalan dan janji yang pernah ia ucapkan kini terasa hampa. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuannya, dan hatiku kini telah terbuka untuk cinta yang tulus dan menghargai diriku. Ia mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang menyesal, tapi tentang menghargai dan hadir ketika dibutuhkan. Dan dulu, ia gagal melakukannya. Di sisi lain, aku merasa damai. Aku tersenyum pada Arka, merasakan kebahagiaan yang tulus tanpa rasa bersalah, tanpa harus menyesal, dan tanpa bayangan masa lalu yang menghalangi. Aku sadar bahwa ketegasanku selama ini membantuku menemukan kebahagiaan sejati. Arka bukan hanya pasangan baru, tapi simbol bahwa aku mampu bangkit dari luka, menemukan cinta yang sehat, dan tetap tegas pada keputusan yang kuambil. Malam itu, Ihsan duduk sendiri di balkon rumahnya, menatap langit gelap. Ia menyadari satu hal pahit. Aku telah kehilangan Lydia, perempuan yang pernah kucintai, yang kini bahagia tanpa aku. Tidak ada cara cepat untuk memperbaiki semuanya. Aku harus menerima kenyataan ini, meski sakitnya tak tertahankan. Hatinya mulai terbuka pada kenyataan. Cinta yang hilang tidak bisa dipaksa kembali, dan kesuksesan serta kebahagiaanku dengan Arka adalah pengingat nyata bahwa ia harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Sementara itu, aku menulis di jurnalku. Aku bahagia. Aku menemukan cinta yang tulus dan bahagia. Dan aku belajar bahwa ketegasan dan kebangkitanku bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk menunjukkan bahwa aku pantas dicintai dengan cara yang benar. Ihsan boleh menyesal, tapi aku telah melangkah maju. Hidupku adalah milikku, dan kebahagiaanku adalah pilihanku sendiri. Bab ini menegaskan satu hal, Ihsan menghadapi pahitnya kehilangan, sementara aku, Lydia, menemukan kebahagiaan sejati. Cinta yang dulu hilang kini digantikan dengan kekuatan, ketegasan, dan kebahagiaan baru, sesuatu yang tidak bisa lagi diambil dariku. Hari-hari berlalu, dan aku, Lydia, kini hidup sepenuhnya untuk diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang menyesali kesalahan orang lain atau tersakiti oleh pengkhianatan masa lalu. Semua luka, semua air mata, dan semua rasa sakit yang pernah kurasakan kini menjadi fondasi kekuatanku. Aku belajar bahwa tegas bukan berarti keras kepala, dan mandiri bukan berarti menutup hati.
Ihsan mencoba berbagai cara, menghubungiku, menulis pesan panjang, bahkan hadir di beberapa tempat yang aku kunjungi. Namun aku tetap tegas. Hatiku telah memilih jalannya sendiri, fokus pada kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta yang tulus. Aku tidak menolak Ihsan dengan dendam, tapi aku menolak untuk kembali karena aku tahu harga diri dan ketenangan batinku lebih penting daripada nostalgia atau penyesalan orang lain. Di sisi lain, Arka hadir sebagai cahaya baru dalam hidupku. Ia bukan hanya pasangan, tapi teman sejati yang selalu mendukungku. Bersama Arka, aku menemukan cinta yang sehat, yang menghargai diriku apa adanya, dan yang membuatku merasa bahagia tanpa syarat. Ia tidak hanya mencintai Lydia yang sukses, tapi juga menghargai perempuan yang tegas, mandiri, dan penuh luka namun bangkit dari semuanya. Suatu sore, aku duduk di balkon rumahku yang baru, menatap matahari tenggelam di cakrawala. Rasanya damai, hangat, dan penuh harapan. Aku menulis di jurnalku, aku telah bangkit sepenuhnya. Aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Kesuksesan yang kuraih adalah milikku, dan cinta yang kurasakan kini tulus dan menghargai. Luka masa lalu bukan lagi beban, tapi pelajaran berharga. Aku bahagia, dan aku pantas bahagia. Sementara itu, Ihsan mulai menerima kenyataan pahit. Ia menyadari bahwa cinta tidak bisa dipaksa kembali, bahwa penyesalan tidak selalu membawa kebahagiaan, dan bahwa aku telah memilih jalan baru, jalan yang jauh dari bayangan kesalahannya. Ia menyesal, tentu saja, tapi kini ia belajar. Kehilangan adalah konsekuensi nyata dari pengkhianatan dan kelalaiannya sendiri. Hari demi hari, aku semakin fokus pada hidupku, pekerjaan, teman, keluarga, dan cintaku dengan Arka. Aku menikmati setiap keberhasilan, setiap tawa, dan setiap momen kebahagiaan yang kudapatkan. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukan datang dari bergantung pada orang lain, tapi dari menghargai diri sendiri, membangun kesuksesan, dan membuka hati pada cinta yang benar-benar tulus. Dan malam itu, saat aku menatap langit penuh bintang, aku tersenyum. Aku tidak lagi perempuan yang dulu, yang menunggu, yang terluka, atau yang mudah tersakiti. Aku adalah Lydia, mandiri, tegas, sukses, dan bahagia. Aku menemukan cinta yang pantas kumiliki, dan aku belajar bahwa setiap luka bisa menjadi pelajaran, setiap pengkhianatan bisa menjadi kekuatan, dan setiap kehilangan bisa membuka jalan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Akhirnya, aku berdiri di puncak hidupku sendiri. Aku bebas, aku dicintai, dan aku bahagia. Dan itu adalah kemenangan sejati, kemenangan seorang perempuan yang pernah terluka, tapi kini bangkit dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Tamat.